Kembali di Kompas Petang, Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Depok, Jawa Barat. Saluran air yang tersumbat memperparah banjir yang juga mengganggu lalu lintas warga. Salah satu daerah di Depok yang terendam banjir adalah perumahan Taman Duta, Cimanggis. Air hujan yang mengguyur daerah ini sejak Kamis kemarin tertahan di saluran yang tersumbat sampah sehingga merendam jalan dan permukiman. Sejumlah pengendara yang nekat menerobos banjir, kendaraannya mogok. Warga pun berharap Pemkot Depok turun tangan untuk memperbaiki saluran air agar banjir tak lagi merendam tempat tinggal mereka. Hujan deras juga membuat sejumlah ruas jalan di Depok tergenang seperti di Simpang Mampang, Pancoran Mas, ketinggian air mencapai 30 cm. Akibatnya kendaraan yang melintas harus memperlambat laju sehingga membuat kemacetan arus lalu lintas dari Depok menuju Parung dan juga sebaliknya. Sementara di Tangerang, Banten, perumahan Garden City Priuk jadi salah satu lokasi terparah yang terendam banjir. Tim BPBD setempat siaga untuk mengevakuasi korban ke lokasi pengungsian. Namun hingga Jumat sore, warga masih bertahan di rumah mereka masing-masing. Banjir berasal dari luapan Sungai Leduk di dekat perumahan Garden City. Di Jawa Tengah, Saudara, hujan deras membuat banjir merendam kota dan kabupaten Pekalongan. Di kota Pekalongan, banjir melanda 3 kecamatan. Sementara di Kabupaten Pekalongan, banjir merendam hampir semua wilayah. Bahkan daerah yang berdekatan dengan pantai terendam banjir lebih dalam. Salah satunya di Desa Jeruk Sari, Kecamatan Tirto, di wilayah yang berbatasan dengan kota Pekalongan ini, ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter. Warga yang hendak beraktivitas masuk atau keluar dari kampung harus naik perahu. Ketinggian air berapa di kampung? Ini sudah mencapai kurang lebih 1 meter lebih lah. Berapa rumah sih Mas? Di sana Mas, di Jeruk Sari Mas yang kerendam Mas? Gimana Mas? Berapa rumah yang kerendam di sana? Ini mayoritas 100% Jeruk Sari terendam Mas. 100% ya Mas ya? Sudah berapa lama ini? Ini kurang lebih sudah 15 hari ini. Ini tidak tampak surut tapi malah tambah ini sekarang ini. Banjir yang merendam sejumlah wilayah di kota dan Kabupaten Pekalongan membuat lebih dari 2.000 warga mengungsi. Tim SAR pun terus mengevakuasi warga dari permukiman mereka yang terendam banjir. Di Desa Pesanggrahan, Wonokerto Kulon, tim SAR mengevakuasi warga dengan perahu karet ke lokasi pengungsian. Provinsi Kuramil 10 desa evakuasi warga Desa Wonokerto Kulon. Pelan-pelan, awas pelan-pelan. Pelan-pelan. Anak kecil kasihan. Hujan yang terus mengguyur membuat banjir kian meninggi di Pekalongan. Akibatnya ribuan warga harus meninggalkan tempat tinggal mereka dan mengungsi. BPBD Kabupaten Pekalongan menyebut saat ini sudah ada 2.700 lebih warga yang mengungsi. Para pengungsi pun mengaku membutuhkan bantuan selimut dan obat-obatan. Untuk pengungsi sini apa yang sangat dibutuhkan, Bu? Yang dibutuhkan apa sih? Ya, tadi. Makanan, ya, obat-obatan. Kendalanya apa, Bu, kendalanya? Kesulitannya? Kesulitannya ya, Dingin atau apa? ya dingin, ya pusing gitu Pak. Kurang, masih nggak ada selimut jadi kan. Oh, Susah. belum ada selimut? Belum ada. Belum ada selimut. Terus untuk pakaian ibu, Pakan ya kayak pakaian anak, bayi itu. Makanan tambahan untuk balita? Belum. Kita pantau kondisi terkini banjir di Pekalongan, Jawa Tengah bersama jurnalis Kompas TV Ari Himawan. Selamat petang, Ari.
Apakah di sana hujan masih terus turun dan bagaimana ketinggian banjir? Ya, selamat sore Astrid dan juga saudara. Benar sekali hujan yang mengguyur kota dan Kabupaten Pekalongan atau pesisir Pantura ini dari Kamis malam hingga Jumat sore hari ini terus terjadi. Akibatnya genangan air yang sempat surut pada pekan kemarin kembali naik dan hingga Jumat sore ini warga yang ada di sekitar wilayah Pantura, pesisir kota maupun Kabupaten Pekalongan hingga sore hari ini terus dievakuasi oleh petugas dari BPBD, DPMI maupun TNI Polri dan relawan lain yang sebenarnya para pengungsi ini sudah kembali ke rumah masing-masing sejak pekan kemarin, namun karena hujan yang mengguyur wilayah pesisir Pekalongan ini dari semalam membuat ketinggian air kembali naik dan hari ini hingga Jumat sore ini airnya cukup tinggi dari ketinggian 20 hingga 1 meter, bahkan ada yang 1 meter, Astrid. Dan warga sendiri di kota maupun Kabupaten Pekalongan saat ini sedang mengungsi di 19 lokasi pengungsian yang ada di kota Pekalongan dan 40 lebih yang ada di Kabupaten Pekalongan. Kalau di kota Pekalongan ada 1.800-an warga yang mengungsi, sementara di Kabupaten Pekalongan ada 2.700-an orang. Banjir sendiri selain karena air hujan yang tidak bisa keluar ke pantai, banjir dikarenakan juga air pasang laut atau rop yang menerjang perumahan warga bersambut dengan air hujan sehingga ketinggian air di rumah-rumah warga ini tinggi, Astrid. Bagaimana kondisi pengungsi saat ini? Karena kita tahu ada ribuan warga yang mengungsi di Pekalongan ini. Ya, benar sekali. Ribuan warga ini memang mengungsi dan jumlahnya terus bertambah hingga sore hari ini. Sempat banjir ini yang mengguyur kabupaten maupun kota Pekalongan yang sudah terjadi 2 pekan ini, sudah 14 hari kota dan kabupaten Pekalongan ini terendam banjir. Dan mereka sempat pulang hari ini, Jumat pagi hingga petang hari ini jumlah pengungsi terus naik dari 1.200 di kota Pekalongan kini menjadi 1.800. Sementara di Kabupaten Pekalongan yang awalnya hanya sekitar 1.000 warga, kini naik menjadi 2.700-an. Sementara kebutuhan warga seperti selimut, obat-obatan sudah diberikan kepada para pengungsi di sejumlah lokasi pengungsian yang ada di kota maupun Kabupaten Pekalongan. Namun yang belum terjamah atau yang belum diberi bantuan oleh pemerintah adalah pengungsi-pengungsi baru yang hari ini baru mengungsi. Mereka membutuhkan selimut, obat-obatan maupun logistik makanan untuk keluarga mereka yang ada di pengungsian. Mereka menempati tempat-tempat selain di balai desa, kemudian aula kecamatan. Ada juga pengungsi yang di rumah-rumah warga yang enggan keluar di desanya karena menjaga barang-barang yang ada di rumahnya, Astrid. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Ari Himawan melaporkan langsung dari Pekalongan, Jawa Tengah. Kita juga sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Hidayatul Mulyadi di Depok, Jawa Barat untuk memantau langsung banjir terkini di sana. Dayat, apa yang penyebab banjir sulit surut di sana? Iya, Astrid, saat ini memang saya berada di kawasan Mampang, Pancoran, Depok, Jawa Barat, di mana lokasi ini merupakan salah satu titik banjir yang terjadi di kota Depok. Banjir sendiri memang disebabkan meluapnya kali licin yang berada di samping jalan, sehingga meluap dan mengakibatkan banjir menggenangi hingga ketinggian 60 cm. Saat ini memang kondisinya sudah surut, seperti yang terjadi di belakang saya, kondisinya sudah surut saat ini. Namun banjir sendiri disebabkan akibat pendangkalan, selain disebabkan pendangkalan kali juga disebabkan derasnya curah hujan yang ada di kota Depok, Astrid. Dayat, ini jam pulang kantor, seperti apa pantauan arus lalu lintas di Depok setelah surutnya banjir kali ini? Iya, memang saat ini memang jam pulang kantor di tempat saya melaporkan saat ini memang agak lancar. Namun 1 jam ke depan biasanya di lokasi ini memang akan terjadi kemacetan. Begitu juga di saat banjir yang terjadi di kota yang terjadi pada siang tadi, kemacetan itu terjadi hingga
2-3 kilometer dari titik banjir di kawasan Pancoramas ini. Astrid. Saat ini kondisinya masih lancar, namun jika banjir kembali terjadi, diprediksi bisa sampai 2 hingga 3 kilometer kemacetan seperti tadi siang. Terima kasih, Hidayatul Mulyadi melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat.